Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, alhamdulillah kita hampir menyelesaikan bulan 10, yakni hari ini tanggal 21, 21. Maknanya tinggal 10 hari lagi. Alhamdulillah, dan bentar lagi bulan 11, kemudian Desember kita cuti atau belajar di masyarakat selama 1 bulan. Saya cerita sedikit. Hari Rabu kemarin saya operasi ulang. Jadi patah yang lalu telah disambung, dioperasi kemudian disambung. Ternyata setelah hampir 1 bulan diperiksa, duduk sambungannya itu lepas. Kemudian saya diskusi dengan dokter lagi, ini harus diperbaiki. Nah, dijawab terpaksa harus dibongkar ulang. Saya sepakat. Semestinya hari ke-30 itu dilakukan operasi lagi. Namun ketika itu saya ada halangan, sedikit ada gangguan, ada terpapar yang tanpa gejala. Kemudian istirahat 2 hari, dicek lagi sudah habis, tidak ada. Baru hari ke-40 dioperasi. Saudara-saudara, ternyata 40 hari tulang saya sudah nyambung. Walaupun posisi tidak persis seperti yang dikehendaki, tapi sudah nyambung. Kemudian sambungan itu sudah dibalut oleh daging baru. Sepertinya dipatahkan ulang, bukan sepertinya, dipatahkan ulang kala dioperasi itu. Menurut dokter, dibongkar ulang atau dipatahkan lagi, kemudian diambil pennya, diganti pen baru, dikerik tulangnya, dihilangkan dagingnya itu. Jadi cukup lama operasinya, lebih dari 1 jam itu. Saya masuk pukul 6 pagi, 6.45 masuk, siap-siap. Saya masih membaca 6.45. Setelah itu tidur karena memang di bius total. Jam 10 itu sudah di luar ruang operasi. Ternyata saudara-saudara, operasi yang kedua ini paskanya terasa luar biasa, nyiluknya itu. Kalau yang pertama tidak terasa apa-apa, sebentar saja. Ini sampai 3 jam, 4 jam nyiluk. Nah, kasih obat mungkin, karena terus diinfus, ada obat macam-macam. Pukul 3 sudah terasa agak baik dan dokter datang, meriksa, sudah baik. Kemudian makan, pukul 5 saya tidur, 5 sore. Jam 8.30 bangun. Jadi tidur 4 jam. Jam 10 tidur lagi, jam 4 bangun. Sambil diinfus dan sudah baik, tidak terasa sakit. Dan sekarang di KIP
Mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan. Saudara-saudara, itulah sehat. Tangan kiri selalu dianaktirikan, kiri. Nah, kerjaannya juga bagian yang kiri-kiri saja gitu kan. Ternyata nggak ada tangan kiri terganggu, semua gunakan tangan kanan. Jadi ada hal-hal yang tabu gitu kan, tangan kanan. Tapi apa boleh buat? Nah, ini berita sehat itu mahkota. Diganggu sedikit tangan kiri sudah untuk sujud, untuk rukuk, bangun dari rukuk sudah berat. Mengapa? Karena badan terlalu berat. Mungkin nanti kalau beratnya 80 sudah bisa rukuk, sujud tangan sebelah. Selama di hospital hari Selasa saya masuk jam 10.30 dites PCR, hidung, tenggorokan, dan antigen sudah dari Ma'had, tidak boleh masuk kamar. Jam 7 malam sudah dikasih berita bahwa pagi besok jam 7 operasi. Maknanya sudah bebas daripada segala macam yang dihindari. Alhamdulillah baik dan selesai. Ini cerita. Kemudian saudara-saudara, selanjutnya dalam zikir Jumat ini tahun 22 Indonesia mengalami hal yang tercoreng mukanya. Dari kejadian-kejadian yang tingkat tinggi, korupsi sudah itu panglimanya, korupsi. Kemudian kejadian pembunuhan oleh jenderal kepada ajudannya. Kemudian ada pembunuhan di lapangan olahraga di Malang. Saya katakan pembunuhan karena lapangan olahraga itu laksana bubu. Orang di dalam tidak bisa keluar, disemprot gas air mata yang beracun, ratusan orang sia-sia. Dan orang itu adalah penduduk kita, warga negara kita. Yang bunuh petugas negara. Saya bukan mengatakan yang tidak membunuh, yang membunuh. Karena memang dalam tempat yang terbatas, kemudian disemprotkan gas air mata yang sudah kadaluarsa, pasti banyak yang meninggal. Tidak terhitung yang meninggal, sangat banyak. Karena satu orang saja yang dibunuh itu sudah luar biasa. Ini ratusan. Pembunuhan, korupsi, pembunuhan. Yang satu pembunuhan dengan senjata, yang satu dengan senjata juga, gas air mata. Bisa dibayangkan. Tidak lama dari itu, yang bertanggung jawab di Jawa Timur dipecat, diganti baru, tahu-tahu tokoh narkoba. Saudara-saudara, ini potret Indonesia tahun 22. Jadi sudah, apa istilahnya itu? Defisit integritas. Defisit integritas kebangsaan. Defisit moral. Moral bangsa sudah defisit.
koruptor tingkat tinggi, pembunuhan tingkat tinggi, yang melakukan tingkat tinggi, narkoba, pengguna dan penjual tingkat tinggi yang mestinya mengamankan negara, defisit segala-galanya, integritas defisit, moral defisit, rasa kebangsaan pun defisit, hilang. Ini tanggung jawab kita untuk menambal semua ini, kalaulah tidak merubah semua itu. Bangsa ini sudah lupa jati dirinya, hati nuraninya sudah lupa, sudah tidak ada. Hati nurani bangsa itu 5: ketuhanan yang Maha Esa. Orang kalau ingat pada Tuhan yang Maha Esa, dia tidak akan korupsi, karena Tuhan memata-matai, menjaga, mengawasi. Tapi dia lupakan Tuhan, hati nuraninya hilang. Hati nurani Indonesia adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Membunuh, yang punya hak untuk mengambil nyawa hanya sang pemberi nyawa. Tidak ingat, membunuhlah dia. Setelah membunuh, ingin bebas daripada tanggung jawab. Hilang hati nuraninya, yakni ketuhanan dan kemanusiaan. Kemudian saudara-saudara, terjadi lagi pembunuhan lagi yang begitu merata, ratusan orang dibunuh oleh petugas negara. Hilang, persatuan hilang, kerakyatan hilang. Jadi hati nurani Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan, dan keadilan sosial. Itu hati nurani, dan itu lepas daripada pimpinan-pimpinan yang mestinya menjadi teladan warga negaranya. Ini harus didandani. Kita punya kewajiban, jangan dibiarkan. Maka dalam pendidikan ini, hati nurani bangsa, hati nurani negara, hati nurani Indonesia ditanamkan supaya menjadi pegangan hidup. Sebab apa? Apapun pekerjaan, kalau itu dilakukan, tanya kepada hati nurani. Hati nurani pribadi bisa menjawab, hati nurani negara bisa menjawab. Sesuaikah dengan ketuhanan? Sesuaikah dengan kemanusiaan? Sesuaikah dengan persatuan? Sesuaikah dengan kerakyatan? Sesuaikah dengan keadilan sosial? Itu ukurannya, itu hati nurani bangsa. Jadi tanamkan saudara-saudara, Indonesia hari ini sedang coreng-moreng mukanya. Integritasnya defisit, moralnya defisit. Maka sekelompok kecil inilah yang harus menata ulang. Inilah fi'ah qalilah. Ini fi'ah qalilah yang harus menata ulang bersama-sama fi'ah qalilah yang lainnya. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka. 8 permohonan salat gaib. 1 untuk Kiai Haji Mahfud Maksum, pimpinan Pondok Pesantren Ihyaul Ulum dari Dukun Gresik, saudara sepupu dari Syekh Al-Zaitun. 2 Ibu Munjiat, ibu mertua daripada Haru Bakhtiar. 3 Ibu Sumarni bin Muhyiddin Sastro Diharjo. 4 Ibu Endang Sulistiwardina
5. Ibu Kasminah binti Darmo. 6. Ibu Surtiah binti Haji Ibrahim. 7. Ibu Khaira Aulia Ulfa bin Ismail. Dan terakhir Bapak Manan bin Ahmad Sadi. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sholat gaib untuk nama-nama yang telah disebutkan tadi. Sawu sufufakum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa aslina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afuhum wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.